Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester UAS saya, yaitu Sistem Basis Data Studi Kasus Klinik, Sistem Klinik. Baik, sebelum saya mulai, perkenalkan nama saya Andre White dengan NIM 5253351036, prodi PTIKE. Baik, di sini saya akan memulai presentasi saya. Nah, yang pertama itu bab satunya itu latar belakang. Perkembangan teknologi informasi sangat membantu dalam pengelolaan data pada berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan. Klinik membutuhkan sistem yang mampu mengelola data pasien, dokter, obat, dan pemeriksaan pembayaran secara cepat serta akurat. Sistem basis data klinik ini dibuat untuk mempermudahkan proses penyimpanan data pasien, mencatat pemeriksaan, pengelola obat, serta transaksi pembayaran sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Rumus masalahnya ini bagaimana cara mengelola data pasien secara terstruktur, dan bagaimana proses pencatatan pemeriksaan dokter, bagaimana pengelola data obat dan pada klinik, bagaimana membuat sistem pembayaran pasien, bagaimana perancang basis data klinik yang baik menggunakan DBMS. Tujuannya itu membuat sistem basis data klinik dan mempermudahkan pengelolaan data pasien, mengelola transaksi pemeriksaan dan pembayaran, mengurangi kesalahan pencatatan data, dan juga membuat database yang terstruktur dan normal. Bab 2. Analisis kebutuhan sistem. Jadi di sini ada aktor sistem bentuk tabel. Nah, yang pertama itu ada aktor admin. Nah, tugasnya itu mengelola database. Nah, yang kedua dokter. Dokter ini ditugaskan untuk memeriksa pasien atau yang lain lah, kayak seperti sakit, memeriksa atau konsultasi ke dokter. Dan pasien, yang ketiga pasien ini tugasnya melakukan pemeriksaan. Dan keempat kasir ini tugasnya mengelola. Baik, kebutuhan datanya ini, data yang diperlukan dalam sistem klinik ini seperti data pasien, data dokter, data obat, data pemeriksaan, data resep obat, dan data pembayaran. Baik, permasalahan yang diselesaikan ini, data pasien sering hilang, dan juga pencarian data lambat, kesalahan pencatatan pembayaran, dan juga pengelolaan obat tidak teratur. Nah, dan permasalahan sistemnya ini, data pasien sulit dicari, pencatatan masih manual, sering terjadi kehilangan data, pengelolaan pembayaran tidak rapi. Baik, di sini bab 3 ini perancang basis data, yaitu entity relationship. Ini dia itu ada seperti entitas dan atribut, dan pasien, ID pasien PK, nama pasien, alamat, no HP, tanggal lahir, dan yang keduanya ini ada dokter, ID dokternya, PK, nama dokter spesialis, dan nomor HP-nya juga. Dan pemeriksaannya sama seperti yang tadi, ada ID periksa PK, tanggal periksa, keluhan, diagnosa, ID pasien FK, dan ID dokter FK. Dan ada obat, sama seperti juga ada ID obat PK, nama obat, stok harga. Dan resepnya ini ID resep PK, ID periksa FK, ID obat FK, jumlah. Dan pembayaran, ID pembayaran PK, ID periksa PK, total pembayaran, dan tanggal pembayaran. Nah, di sini ada normalisasi, bentuk tidak normal UNF-nya ini ada tabel. Ini tabel ID pasien, nama pasien, dokter, obat. Ada PO1 Andi, dokter Budi, dan obatnya itu paracetamol amoxicillin. Masalahnya ini data obat masih lebih dari satu nilai. Nah, di sini ada freeze normal from 1NF. Ini ada juga sama seperti ada ID pasien, nama pasien, dan dokter. Nah, tabel seperti apa? Ini harga obat DF001, Andi, DR Budi, dan demam. Di sini ada flu, paracetamol 10, 5000,
dan DF001 dan Andi R. Budi. Demam flu vitamin C 10.000 hasil 1 NF. Tidak ada data ganda dalam satu kolom. Setiap atribut memiliki satu nilai. Baik, di sini ada skor normal from 2 NF. Pada 2 NF dilakukan pemisahan data berdasarkan entitas untuk menghilangkan ketergantungan parsial. Ini ada ID pasien, tabel juga seperti di pasien, P01, nama pasien, dan Andi. Di sini juga ada tabelnya juga ini sama. Dan di sini juga ada trend normal 3 NF pada seluruh atribut non key hanya bergantung pada krimi key masing-masing tabel. Ini bentukan tabelnya. Oke, baik. Langsung saja ke bab 4, implementasi database. Jadi studi kasus sistem klinik ini pada implementasi database ini digunakan DBMS MySQL untuk membangun sistem basis data klinik. Database dibuat untuk mengelola data pasien, dokter, obat, pemeriksaan resep, dan pembayaran secara terstruktur. Pembuatan database. Ini langkah-langkah pertama dalam membuat database dalam klinik SQL database sistem klinik. Ini contohnya ada tabel pasien. Saya mengkodingnya dan ini bentukan create database pasien. Dan ini create database dokter. Ini juga create database obat. Dan ini create database resepnya, dan ini yang terakhir create database pembayarannya. Oke, baik. Masuk ke bab 5, pengujian query SQL. Jadi pengujian database ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh tabel, relasi, dan data pada sistem klinik dapat berjalan dengan baik sesuai kebutuhan sistem. Pengujian dilakukan menggunakan query SQL pada DBMS MySQL. Tujuan pengujiannya itu memastikan data dapat ditampilkan dengan benar, memastikan relasi antara tabel berjalan dengan baik, memastikan proses pencarian data lebih cepat dan akurat, memastikan query SQL dapat digunakan sesuai kebutuhan pengguna. Oke, baik, di sini ada pengujian query slash-nya ini digunakan menampilkan data dari tabel database. Query 1 menampilkan seluruh data pasien. Ini di sini ada menampilkan data pasien. Nih, tabel. Ada hasil query, ini ada pasien. Tabelnya. Dan penjelasannya itu query digunakan untuk menampilkan seluruh data pasien yang tersimpan pada tabel pasien. Pengujian query join digunakan untuk menggabungkan data dari beberapa tabel yang saling berelasi. Query join 1 ini menampilkan nama pasien dan dokter dan hasil query. Ini ada juga bentuk tabel dokternya, ini ada nama dokternya ini nama pasiennya ini Andi Putra dan Budi Susanto, dan nama dokternya ini Dokter Budi dan Dokter Saras. Tanggal pemeriksaannya ini 2026 0503 dan 2006 bulan 5 bulan 2 tanggal 2. Ini penjelasan query yang digunakan melihat pasien diperiksa oleh dokter tentu berdasarkan tanggal pemeriksaan. Di sini ada menampilkan data resep obatnya. Ini bentukan SQL codingan saya. Ini data resep dan obatnya. Dan ini juga join menampilkan seperti yang bab 4 terakhir. Ini juga hasil query metode pembayarannya, ini cash jumlahnya 2, transfer 2, kredit 1. Query digunakan untuk mengetahui jumlah transaksi berdasarkan metode pembayaran yang digunakan pasien. Baik, ini sama seperti penjelasannya itu. Baik, di penjelasannya query digunakan untuk mengurutkan pembayaran pasien dari nilai kecil ke terbesar. Analisis ini pengujian berdasarkan hasil pengujian query SQL, seluruh tabel dapat berjalan dengan baik. Relasi antar tabel berhasil digunakan melalui join grup B berhasilkan menampilkan data kelompok. Order by berhasil menurunkan data, dan database mampu menyimpan dan menampilkan data dengan cepat dan akurat. Pengujian ini membuktikan bahwa sistem basis data klinik dapat digunakan untuk membantu pengelolaan administrasi klinik secara efektif.
Baik, kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu implementasi database sistem klinik berhasil dibuat menggunakan MySQL dengan SQL dengan 6 tabel utama yang saling berhubungan. Database mampu menyimpan data pasien, dokter, obat, pemeriksaan resep, dan pembayaran secara struktur sehingga mempermudah proses pengolahan data pada klinik. Nah, di sini ada lampirannya. Oke, baik. Sampai sini presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.